Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga sehat dan tetap semangat. Nah, kembali lagi pada video kita yang selanjutnya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video part pertama yang tentang UKM PPG. Untuk video part pertama linknya ada di atas ya. Nah, pada video kedua ini kita akan melanjutkan UKM PPG tapi dengan subbab yaitu materi fungsi ya. Pertemuan pertama, video pertama kita sudah dengan materi peluang. Sekarang kita akan membahas tentang materi fungsi. Oke, sebelum kita lanjut videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Oke. Nah, bagaimana sih contoh soal yang sering keluar pada bab fungsi? Nah, ini contohnya ya. Ini pernah keluar di UP tahun 2019, gelombang ketiga dan kedua ya. Dan bentuk soal kayak gini juga sering keluar di UN tingkat SMA ya. Jadi ini sebenarnya tipe standar soal UN ya. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah a pangkat 2, gx sama dengan x plus 2 pangkat 4, f aksen 1 sama dengan g aksen 1, tentukan nilai a. Nah, ini contoh soalnya ya. Kalau ketemu soal kayak gini, bagaimana kita mengerjakannya? Gampang ya. Berarti kita cari dulu turunannya masing-masing dari setiap fungsi ya. Fungsi pertama itu fx sama dengan 2x plus a pangkat 2 ya. Nah, kita cari dulu turunannya nih. Kita harus ingat ya, rumus fungsi yang fx sama dengan gx pangkat n. Nah, kalau diturunkan kayak gimana? Turunan fx-nya berarti tinggal n dikali gx pangkat n-1 dikali turunan fungsi g. Nah, ini rumusnya ya, harus ingat ya. Karena fx sama dengan 2x tambah a pangkat 2, berarti turunan fungsi f-nya itu tinggal 2 dikali 2x tambah a, pangkatnya berkurang ya, jadi pangkat 1, tidak usah ditulis. Nah, turunan fungsi gx-nya berapa? Nah, dikali 2 ya, bisa ya. Setelah itu tinggal kita kali ya, 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2x tambah a ya. Kemudian tinggal kita kerjakan ya, 4 dikali 2x sama dengan 8x, 4 dikali a sama dengan 4a ya. Nah, berarti kita dapat ya turunan fungsi f. Selanjutnya tinggal kita cari turunan fungsi g-nya ya, berapa? Gx sama dengan x plus 2 pangkat 4. Nah, berapa turunannya ya? Sama ya kayak cara pertama ya, berarti turunan gx-nya itu sama dengan 4 dikali x plus 2. Nah, pangkatnya berkurang ya, jadi 4 kurangi 1 sama dengan 3 dikali turunan x plus 2 sama dengan 1. Tinggal kita kerjakan ya, 4 dikali 1 berarti sama dengan 4 dikali x plus 2 pangkat 3. Dapat ya? Karena yang ditanya f aksen 1 sama dengan g aksen 1, berarti tinggal kita substitusi ya ke turunan yang tadi sudah kita dapat ya. Karena turunan fungsi f sama dengan 8x tambah 4a, berarti tinggal kita substitusi ya, x-nya diganti dengan 1. Jadi hasilnya tinggal 8 dikali 1 ditambah 4a ya. Kemudian turunan fungsi g juga sama ya, tinggal kita ganti x-nya sama dengan 1. Berarti hasilnya jadi 4 dikali 1 tambah 2 pangkat 3. Tinggal kita kerjakan ya, 8 dikali 1 sama dengan 8 ditambah 4a sama dengan, nah 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 pangkat 3, 27, berarti 4 dikali 27. Bisa ya? Karena yang ditanya nilai a, agar lebih mudah, kedua ruas kita bagi dengan 4 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2, ditambah 4a dibagi 4 sama dengan a. Kemudian 4 dikali 27 dibagi 4 sama dengan 27 ya. Berarti nilai A tinggal 27 dikurang 2. Dapat ya, nilai A-nya berarti sama dengan 25. Oke.
Karena A sama dengan 25, berarti jawabannya yang D ya, 25. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut soal. Nah, berikutnya contoh soal yang sering keluar di UP, dan ini contoh soal yang keluar di UP tahap 4 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 16 dan gx sama dengan 2x min 3. Jika fgx sama dengan 0, maka himpunan semua nilai x yang memenuhi adalah berapa? Nah, ini contoh soalnya ya. Sama ya, ini masih tipe soal UN tentang fungsi komposisi. Jadi ini sering keluar di UN SMA ya. Pertama, kita tulis dulu ya, fgx sama dengan 0. Karena nilai gx sudah diketahui, berarti tinggal kita substitusi ya. Berarti f 2x min 3 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya ke fungsi f ya. Jadi x-nya nanti kita ganti dengan 2x min 3. Sehingga hasilnya 2x min 3 pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian 2x min 3-nya tinggal kita kuadratkan ya. Berarti hasilnya 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Dikurangi 16 tinggal kita tulis sama dengan 0. 9 min 16 bisa kita gabung ya. Jadi hasilnya 4x kuadrat min 12x min 7 sama dengan 0. Karena yang ditanya nilai x yang mungkin, berarti tinggal kita faktorkan ya. Berarti 2x plus 1 dikali 2x min 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapat ya nilai x-nya ya. Yang pertama min 1 per 2 dan yang kedua 7 per 2. Oke. Jadi kita dapat ya jawabannya yang B, yaitu min 1 per 2, 7 per 2. Oke, saya lanjut soal selanjutnya. Contoh soal ketiga yang sering keluar di UP materi fungsi sebagai berikut. Ini soal yang hotsnya ya. Pernah keluar pada UP 2018 gelombang 2. Jika fx plus 1 ditambah 3 sama dengan fx dan f5 sama dengan 5, maka nilai f25 adalah berapa? Nah, ini contoh soalnya ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Fx plus 1 tambah 3 sama dengan fx dan f5 sama dengan 5. Karena yang diketahui f5 dan yang ditanyakan f25, berarti harus naik ya. Agar naik berarti x-nya kita umpamakan 5. Karena yang diketahui fx plus 1 dan x-nya tadi 5, berarti sehingga persamaannya berubah jadi f6 ditambah 3 sama dengan f5. Karena nilai f5 kita sudah dapat 5 ya, jadi persamaannya f6 ditambah 3 sama dengan 5. Kita dapat ya nilai f6, berarti f6 sama dengan 2. Selanjutnya karena nilai f6 sudah dapat 2 ya, berarti x berikutnya kita umpamakan 6. Sehingga persamaannya berubah jadi f7 ditambah 3 sama dengan f6. Kita sudah dapat ya nilai f6 ya, berarti f7 ditambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya dapat nilai f7. Berapa f7? Iya, betul, f7 sama dengan min 1. Berarti nilai yang sudah kita peroleh itu f5 sama dengan 5, f6 sama dengan 2, f7 sama dengan min 1. Berapa nilai f25? Nah, boleh dikerjakan seperti cara pertama, teruskan sampai dapat f25, atau boleh dengan pola bilangan. Sebenarnya hasilnya itu ada polanya. F5 sama dengan 5, F6 sama dengan 2, F7 sama dengan min 1, dan seterusnya. 5, 2, min 1, dan seterusnya. Oh, berarti ini pola aritmatika ya. Tinggal kita cari F25 itu U keberapa ya. Iya, betul. F25 itu sama dengan U ke 21. Berarti rumusnya A ditambah 20B. Oke. Dari polanya bisa kita lihat ya, berarti A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 3. Sehingga hasilnya berarti 5 ditambah 20 dikali negatif 3.
20 dikali negatif 3 berapa? Negatif 60 ya. Dapat ya kita nilai F25 ya. Tinggal 5 ditambah negatif 60 sama dengan negatif 55. Oke, jadi jawabannya yang E ya, negatif 55. Bisa ya? Lanjut soal berikutnya. Nah, berikutnya soal UP yang sering keluar tentang fungsi seperti ini. Soal ini keluar pada saat UP 2019 gelombang 4 ya, bulan November. Jika diketahui fx sama dengan fx min 2 dikurangi 5 dan f10 sama dengan f1 sama dengan 5, maka nilai dari f19 dan f0 adalah berapa? Nah, ini contoh soalnya ya. Langkah pertama kita cari nilai f19 dulu ya. Di sini kita harus jeli ya, karena yang ditanya F19, yang diketahuinya F10 dan F1, kira-kira kita pakai yang mana nih, F10 atau F1? Dan rentangnya itu Fx-2. Nah, kira-kira pakai yang mana? Iya, betul, pakai F1 ya. Nah, berarti nanti yang kita jadikan patokan adalah F1. F1 ke F19 berarti harus naik ya. Nah, agar naik berarti nanti fungsinya jadi F3 sama dengan, nah, 3 kurang 2 berapa? Ya betul, F1 dikurangi 5. Kita kerjakan ya, karena nilai F1-nya sudah ada 5, berarti F3 sama dengan 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 berapa? Iya, berarti F3 sama dengan 0 ya. F3 sudah, berarti kita lanjut lagi ya. Sekarang berarti F5 sama dengan, nah 5 kurang 2 berapa? Iya betul, F3 dikurangi 5. Karena nilai F3 sudah dapat ya 0 ya, berarti F5 sama dengan 0 dikurangi 5. Dapat ya nilai F5 ya, berarti F5 sama dengan min 5. Berarti kita udah dapat nilai ya, F1 sama dengan 5, F3 sama dengan 0, dan F5 sama dengan min 5. Selanjutnya, berapa nilai F19 ya? Nah, ini boleh pakai cara pertama dilanjutkan terus sampai F19, atau boleh pakai pola bilangan karena bilangannya berpola ya. Nah, bagaimana polanya? F1 sama dengan 5, F3 sama dengan 0, F5 sama dengan min 5. Nah, F19 itu berapa? Nah, dia kira-kira F19 itu suku ke berapa? 5, 0, min 5. Nah, ini udah jelas ya. Dia pola apa? Iya, aritmatika. Nah, berarti F19-nya suku ke berapa? Iya, betul, suku ke 10 ya. Tinggal kita masukkan ke rumus ya, berarti A-nya sama dengan 5 ditambah B-nya min 5, berarti 9 dikali min 5. 9 dikali min 5 berapa? Min 45 ya. Jadi kita dapat ya nilai F19 yaitu 5 ditambah min 45 berarti min 40. F19 kita sudah dapat nilainya, berarti sekarang kita tinggal cari nilai F0 ya. Kalau kita cari F0 berarti yang jadi patokan F10 atau F1? Iya, F10 ya, karena rentangnya tuh Fx-2 ya, berarti nanti yang kita jadikan patokan itu F10. Karena F10 ke F0 itu turun, jadi persamaannya itu F10 sama dengan F10 kurang 2 berapa? Iya, betul, F8 dikurangi 5. Karena nilai F10 kita sudah dapat 5 ya, berarti persamaannya 5 sama dengan F8 dikurangi 5. Dapat ya nilai F8 ya, berarti F8 sama dengan 10. Oke. Karena F8 kita sudah dapat, selanjutnya berarti tinggal F8 sama dengan 8 kurangi 2 berapa? Ya, betul, F6 dikurangi 5. Nilai F8 kita sudah dapat ya, berarti 10 sama dengan F6 dikurangi 5. Dapat ya, berarti nilai F6 sama dengan 15, oke? Berarti kita sudah dapat ya nilai F10 sama dengan 5, F8 sama dengan 10, dan F6 sama dengan 15. Selanjutnya, berapa nilai F0 ya? Nah, caranya boleh pakai cara pertama, lanjutkan terus sampai dapat F0, atau boleh pakai pola bilangan ya.
Berarti polanya itu 5, 10, 15 dan seterusnya ya. Nah, kira-kira F0 terletak pada U berapa? Iya, betul, U6 ya. Selanjutnya tinggal kita kerjakan ya. Karena A-nya 5 berarti 5 ditambah 5 dan B-nya juga 5. 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? Iya, 25 ya. Nah, berarti kita dapat F0-nya itu sama dengan 30, oke? Karena yang ditanya F19 ditambah F0, berarti hasilnya itu min 40 ditambah 30 ya. Min 40 ditambah 30 berapa? Iya, betul, min 10. Berarti kita dapat ya jawabannya yang B, min 10, oke? Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video berikutnya linknya ada di atas. Dan untuk soal UP 2019 linknya ada di deskripsi ya. Bisa di-download saja. Nah, ini ada sedikit latihan. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.